Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Ribrata Salata, boleh kembali menjumpai saudara-saudara semua lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 11 Juni tahun 2022. Sungguh saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga melalui channel Berita Injil kami kembali dipertemukan, dipersekutukan untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh yakin bahwa ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan melalui persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong dan memimpin kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti akan maksud Tuhan, pimpinan Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketawakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkannya. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, jaminan hidup. Jaminan hidup. Saudara-saudara, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Jadi ungkapan ini sepertinya sulit kita bantah, karena untuk dunia saat ini sangat sulit membayangkan ada orang yang bisa hidup tanpa uang. Karena itu tidak mengherankan jika uang dianggap sebagai hal yang sangat penting. Uang seolah menjadi jaminan keberlangsungan hidup. Persoalan hari esok terasa aman jika persediaan uang kita rasa cukup. Nah, saudara-saudara, dalam teks pembacaan kita pada malam hari ini
Ada orang yang meminta Yesus menengahi perkaranya terkait pembagian warisan. Namun, ia menolaknya. Ia malah mengingatkan orang tersebut dan semua orang yang ada di situ untuk tidak menjadikan kekayaan sebagai pencarian hidup. Jaminan hidup tidak tergantung pada seberapa banyak kekayaan kita. Yesus menjelaskan maksudnya ini dengan perumpamaan tentang seorang muda yang merasa bahwa keberlangsungan hidupnya akan bergantung pada seberapa banyak persediaan hartanya. Ia menabung untuk persiapan hingga hari tua, tetapi sayangnya ia meninggal pada usia muda. Nah, saudara-saudara, untuk menjalani hidup memang kita butuh uang. Ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi jangan sekali-kali tergoda menjadikan uang atau kekayaan sebagai sumber rasa aman dan jaminan menjalani kehidupan. Satu-satunya sumber rasa aman dan jaminan hidup manusia adalah Tuhan. Nah, dalam hal ini uang atau kekayaan hanyalah sarana hidup. Allah mengaruniakannya untuk kita pakai memuliakan Dia. Jadi saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan, malam hari ini kita kembali diajar dan diingatkan bahwa jangan pernah kita menggantungkan kehidupan kita pada uang ataupun kekayaan kita. Tetapi haruslah kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa menggantungkan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah sungguh-sungguh jaminan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini kami kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Persekutuan yang begitu indah sehingga kami boleh menikmati pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu telah kami baca, kami renungkan, dan sesungguhnya mau mengajarkan kepada kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak boleh menggantungkan kehidupan kami kepada uang atau kekayaan. Tetapi kami seharusnya menggantungkan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya jaminan kehidupan kami. Tuhanlah yang berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami, tolong kami, penyertaan Tuhan kami selalu rindukan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, dengan nyenyak. Dan besok pagi atas kemurahan Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan badan yang sehat dan kuat, dan boleh datang bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, beribadah pada hari Minggu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan topang, Tuhan hibur, Tuhan berikan pengharapan, sehingga dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan masalah, saudara-saudara kami boleh terus merasakan ada tangan kasih Tuhan yang terus memelihara, menyertai kehidupan mereka, memberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Bapa kami dalam sorga, ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.